Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima Febriati, NIM 1103, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan teknik dasar mengajar. Yang pertama, itu ada membuka pelajaran. Yang kedua, ada menjelaskan materi, teknik bertanya, memberi penguatan, teknik variasi, teknik menggunakan media, teknik mengelola kelas, dan terakhir teknik menutup pelajaran. Kira-kira bagaimana ya cara mempraktekannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya sekarang? Baik atau kabar baik ada kabar buruk? Ya udah sekarang Ibu mau satu orang yang bisa mimpin doa. Ayo, siapa? Ayo bisa. Saya, Bu. Siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sekarang kita belajar apa? Tahu, Bu, belajar tentang kode dan koder, Bu. Ya, betul. Kita belajar tentang kode dan koder. Ada yang tahu nggak di sini apa itu kode dan koder? Koder kurang tahu, Bu. Ya udah, kalau nggak tahu sekarang Ibu jelaskan. Qadar dan qadar itu adalah rukun iman yang ke-6. Qadar adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan bagi makhluknya. Sedangkan qadar adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Di sini dalam qadar kita sebut dengan takdir. Ada dua macam takdir di sini. Yang pertama itu ada takdir muallaq dan takdir mubaram. Takdir muallaq ini adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mubaram adalah takdir yang bisa dirubah. Sekarang udah paham kan apa itu tentang qadar-qadar? Paham, Bu? Silakan. Kalau sudah paham, Ibu mau tanya, apa sih itu hikmah dari qada? Siapa yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Hikmah dari qada itu misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu, Bu. Bagus. Ada yang lain nggak? Ada lagi? Saya, Bu, hikmah dari qada yang lain itu seperti bertanggung jawab, Bu. Insya Allah anak-anak Ibu pintar-pintar semua ya. Nah, betul apa yang dibilang teman-teman tadi, bahwasanya salah satu hikmah dari beriman kepada qada yang pertama itu datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua itu bertanggung jawab. Misalnya apa? Misalnya nih anak-anak diberi amanah menjadi bendahara kelas. Otomatis kita lebih dominan memegang uang kan. Jadi dalam hal ini anak-anak harus bisa bertanggung jawab dalam menyimpan uang tersebut. Oke, sekarang udah paham kan? Udah, Bu. Nah, agar lebih paham, sekarang Ibu kasih contoh variasinya seperti misalnya itu ada suatu garis waktu, di mana yang pertama itu kita sebut dengan masa azali. Masa azali ini adalah suatu masa di mana belum terciptanya segala sesuatu, yang ada hanyalah Allah saja. Jadi masa azali ini kita sebut dengan qada. Seiring berjalannya waktu terciptalah segala sesuatu. Seperti apa? Seperti tumbuh-tumbuhan, manusia misalnya, ataupun segala hal. Nah, seiring berjalannya waktu ini ternyata manusia ini bisa
merubah takdirnya. Melalui apa? Melalui ikhtiar. Dalam hal ini kita sebut dengan qadar. Jadi sudah paham kan bagaimana contohnya? Udah, Bu. Ya udah, kalau belum paham, Ibu kasih contohnya seperti anak ini misalnya dulu waktu sejak lahir dia punya rambut yang keriting misalnya. Jadi pada saat berjalannya waktu ternyata rambut anak ini masih keriting. Nah, pada saat rambut anak keriting ini kita sebut dengan qada karena sudah ada sejak lahir. Ternyata kalau anak ini berikhtiar untuk berubah rambutnya ke salon menjadi lurus. Nah, ternyata yang tadinya rambut anak ini keriting menjadi lurus karena sudah dirubah di salon, kita sebut dengan qadar. Ya, sekarang udah paham kan apa itu contohnya? Nah, bagus. Udah, Bu. Nah, bagus. Anak-anak Ibu pintar-pintar semua ya. Sekarang silakan anak-anak untuk mengeluarkan buku LKS-nya. Ada yang bawa buku LKS? Ada yang nggak bawa? Yo, siapa yuk? Udah bawa semua ya. Ya, sekarang buka halaman 25. Di situ ada contoh dari qada. Silakan siapa yang mau sebutkan contoh dari qada. Ya, silakan Nadia. Dan timur. Saya, Bu, contohnya itu seperti contoh dari qada itu seperti kematian pasti datang, Bu. Dan juga planet-planet berputar pada porosnya, Bu. Bagus, contoh dari qada itu seperti kematian pasti datang. Kalau contoh dari qadar, ayo siapa yang baca? Saya, Bu, contoh qadar itu seperti kita menjadi juara kelas karena rajin belajar, Bu. Yang kedua misalnya seperti kita bisa menjadi penghafal Al-Quran karena rajin menghafal, Bu. Bagus, pintar ya semuanya. Ya udah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu apa? Materi hikmah, qada dan qadar. Nadia, tolong sebutkan apa itu hikmah dari qada. Makanya udah, mohon diperhatikan ya anak-anak, nanti bicaranya ya. Kita lanjut materi dulu. Kalau misalnya setelah udah selesai belajar, baru nanti kalian cerita, boleh ya. Nah, kita lanjut. Hikmah dari qada. Ayo, siapa yang bisa? Oke, silahkan. Ayo. Saya, Bu, misalnya contohnya itu seperti hikmahnya itu seperti kita hati-hati dalam melakukan sesuatu, Bu. Saya, Bu, misalnya seperti penghafal Al-Quran, Bu. Bagus. Siapa lagi? Bagus, pintar banget ya. Udah, sekarang udah paham kan apa itu hikmah dari qada dan qadar? Nah, sekarang materi tentang qada dan qadar sudah kita bahas. Sudah paham? Ada yang mau ditanya? Tidak, kalau tidak ada, silakan anak-anak simpan bukunya dalam tas masing-masing. Udah? Udah, silakan satu orang yang bisa mimpin doa. Ya, siapa yang mau? Ya udah, silakan. Baik, Bu.
Saya Bu yang mimpin doa. Siap gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, sekarang sudah paham kan bagaimana caranya teknik dasar mengajar? Jangan lupa dipraktekkan di dalam kelas ya. Saya Rahimah Febrianti, NIM 1103, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.